anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Jika berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi. Oke. Oke anak-anak, marilah kita buka LKS kalian. Sekarang kita belajar tentang tema 3 subtema 1, yaitu tentang aneka benda di sekitarku. Nah, pada materi ini nanti kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, kemudian matematika, dan PKN. Nah, kita awali dengan pembelajaran yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Anak-anak, kita akan belajar tentang tema 3 subtema 1. Di dalam tema 3 subtema 1 nanti kita akan belajar tentang yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua matematika, yang ketiga adalah PPKN. Nah, kita belajar yang pertama dulu, yaitu pembelajaran 1 tentang bahasa Indonesia. Silahkan kalian buka halaman 6. Nah, coba kalian amati di halaman 6 itu ada gambar jam dinding, kemudian ada gambar lemari, ada gambar penggaris. Coba anak-anak kalian lihat di kelas kita, apakah ada benda-benda di kelas kita yang bentuknya seperti jam dinding, kemudian lemari, kemudian penggaris? Yo, coba tunjukkan. Jam dinding itu bentuknya apa? Coba Budi, bentuknya apa jam dinding? Bagus, bentuknya lingkaran. Kemudian lemari. Coba lemari ini kita lihat ya, ini lemari. Ani, bentuk lemari apa? Persegi panjang ya. Kemudian penggaris. Di sini di kelas kita ada penggaris tidak? Oh, ini di sini. Ini bentuknya apa, Ridwan? Coba ini bentuknya apa? Persegi panjang ya. Bentar. Sekarang kita lanjutkan. Bu Amin akan baiklah anak-anak, kita lihat ya. Di kelas kita ini ada bentuk-bentuk yang akan kita pelajari tadi, yaitu ada jam dinding. Jam dinding tadi bentuknya adalah lingkaran. Kemudian ada almari atau lemari, bentuknya persegi panjang. Kemudian penggaris, ini juga bentuknya persegi panjang. Nah, kemudian kita akan belajar tentang matematika, mengukur panjang benda dengan satuan baku. Nah, kalian lihat halaman 7. Di dalam LKS halaman 7 itu akan kita lihat ya. Di situ ada benda dapat dikelompokkan menurut ukuran, bentuk, dan warna. Benda juga dapat dikelompokkan menurut fungsinya. Coba kalian lihat, itu ada gambar penggaris. Ya, penggaris itu di buku kalian itu ada 3 macam bentuknya, tetapi fungsinya sama, yaitu penggaris fungsinya untuk mengukur. Nah, sekarang kita akan mencoba mengukur dengan menggunakan penggaris. Coba dikeluarkan penggarisnya. Nah, Bu Guru punya penggaris. Ini ukurannya adalah 30 cm. Nah, di dalam kalian mengukur itu caranya yaitu benda, misalnya pulpen ini ya,
Guru punya pulpen, itu caranya adalah pulpen ini diletakkan di depan angka 0. Nanti berakhirnya berapa akan kita amati. Coba kamu, berapa ini kira-kira? Ya, 15 cm. Nah, sekarang coba anak-anak. Sekarang buka halaman 8. Nah, itu ada ayo berlatih 2. Nah, sekarang tentukan hasil pengukuran pada benda-benda di bawah ini. Nah, itu ada 5 soal. Coba kalian kerjakan. Nomor 1 itu ada berapa ukurannya. Nomor 2 ada berapa. Nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan seterusnya. Nah, tolong kalian kerjakan di buku tulis. Nanti akan kita cocokkan. Ada yang kurang jelas? Ya, jelas semua. Kalau sudah jelas silahkan dikerjakan. Oke anak-anak, sudah selesai ya. Nah, sekarang kita akan mencocokkan. Coba lihat nomor 1. Kita berapa nomor 1 ukuran dari pensil itu? Ya, 13 cm. Kemudian nomor 2. Agus, berapa panjang pulpen yang kamu amati itu di LKS? Ya, 10 cm. Nomor 3. Ani berapa? Ya, 5 cm. Nomor 4. Ya, 11 cm. Dan nomor 5. 3 cm. Ya, siapa yang kira-kira betul semua ngaco? Ya, kayaknya semuanya sudah bisa mengukur ya. Coba kira-kira ada yang belum jelas dari materi ini, yaitu mengukur benda dengan penggaris. Oke, kalau sudah jelas akan kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang PPKN. Coba kalian buka halaman 18, yaitu mempraktekkan musyawarah. Coba dengarkan, Bu Guru akan membacakan. Tolong dengarkan baik-baik. Mempraktekkan musyawarah. Nah, kamu sudah mengenal berbagai bahan pembuat benda. Sekarang kita akan menyelidiki benda berdasarkan bahan pembuatannya. Untuk melakukan penyelidikan, kamu perlu melakukan musyawarah bersama teman kelompokmu. Dengan bermusyawarah, persoalan dapat terselesaikan dengan baik. Musyawarah juga menjadi tempat untuk berlatih mengeluarkan pendapat. Saat teman menyampaikan pendapat, kita harus menghormatinya. Caranya dengan tidak mencela pendapat teman dan memberinya kesempatan untuk menyampaikan pendapat hingga selesai. Jika seluruh peserta musyawarah saling menghormati pendapat, musyawarah akan berjalan lancar sehingga tercapailah keputusan bersama. Nah, berarti nanti kalian saya minta untuk bermusyawarah. Nah, musyawarah adalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama-sama atau berkelompok. Nah, sekarang coba bentuklah kelompok ya. Coba sekarang kalian bentuk kelompok. Nah, masing-masing nanti 4 anak. Nah, di dalam memilih kelompok ini nanti
saya tidak akan menunjuk, jadi nanti sesuai dengan tempat duduknya, yaitu depan belakang meja kalian itu pas ya, yaitu 4 orang, 4 anak. Coba sekarang silakan bentuklah kelompok. Nanti ada permasalahan yang sudah saya bacakan tadi, yaitu di LKS halaman 18. Silakan cari persoalan itu, bagaimana caranya kalian memutuskan atau mencari solusinya dari persoalan yang ada di LKS kalian, yaitu di halaman 18. Baiklah anak-anak, sudah selesai belum musyawarahnya? Oh belum? Ya, karena ini waktunya sudah habis, kemudian kita akan istirahat. Nanti tugas musyawarah itu silahkan dikerjakan di rumah, ya, sesuai dengan kelompoknya. Nanti akan kita bahas besok pagi. Nah, nanti tolong dikerjakan bersama kelompok kalian, kemudian dikerjakan di selembar kertas. Oke ya, ada pertanyaan? Sebelum saya